Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah hari terakhir di bulan Mei. Besok kita akan memasuki bulan yang baru. Betapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi. Dan biarlah di dalam iman pengharapan kita pun akan diberkati di sepanjang kehidupan kita untuk memasuki hari yang baru, bulan yang baru esok. Saudaraku, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hari-hari hidup kami. Hari ini Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan yang baru. Kiranya apa yang kami jalani hari ini, Tuhan menolong kami, sehingga kami selalu berkenan kepadamu. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajarilah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 31 Mei 2025, tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Mandok maulia tedohami laho tumangyakon hamu toktong tu debata. Amani Tuhata Yesus Kristus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan sukacita yang kita terima dari Tuhan, tentu itu adalah sesuatu hal yang biasa. Lazim sekali dilakukan banyak orang. Tetapi bersyukur dan bersukacita atas prestasi orang lain, atas kebaikan-kebaikan yang diterima oleh orang lain, sangat sedikit orang mengalami atau melakukannya. Saudaraku, berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia bersyukur dan bersukacita terhadap jemaat di Kolose. Kira-kira apa yang membuat Paulus bersyukur atas jemaat ini? Tentu jika kita membaca dalam perikop ini, dari ayat 3 sampai seterusnya, kita akan melihat bahwasannya sukacita Paulus terhadap umat di Kolose ini adalah bagaimana mereka taat dan setia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam iman kepada Yesus Kristus mereka wujudkan di dalam kehidupan yang penuh kasih terhadap orang lain. Kasih dan pengharapannya selalu ada, dan itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk menghargai apa yang telah dilakukan oleh orang lain, dan tentu segala yang baik yang kita dengar, yang telah dilakukan oleh orang lain, tentulah menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Karena segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, tentu itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Semua ada tuaiannya. Semua ada buahnya. Yang baik, yang benar, yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, pastilah berbuah dengan baik. Saudara-saudara, jemaat di Kolose adalah jemaat yang taat dan setia. Oleh sebab itulah Paulus bersukacita atas kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga Paulus selalu mendoakan mereka agar mereka tetap taat dan hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana mereka berpengharapan kepada Tuhan
tentulah harus di dalam iman yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan Allah kita pun bersuka cita jika melihat kehidupan kita taat dan setia. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan senantiasa. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tentu hidup di dalam ketaatan, kesungguhan, kerendahan hati, dan penuh kasih. Melakukan firman Tuhan tentu tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lewati yang mungkin berlawanan dengan kata hati kita. Tetapi jika Tuhan sudah berkehendak dan menyatakan di dalam firman-Nya, kita tidak boleh mengingkarinya. Kita harus melakukannya dengan taat dan sungguh-sungguh. Di dalam ketaatan dan kesungguhan itulah Tuhan bersuka cita, menyambut persembahan, menyambut pelayanan, menyambut pujian kita kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus tentulah tidak semudah, tidak sesederhana yang dikatakan mulut kita. Mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal segala keinginan-keinginan daging, menolak segala hasrat-hasrat dunia yang menggiurkan. Dan juga kita harus memikul salib. Memikul salib berarti kuat menanggung beban. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan, masalah demi masalah, sakit, itu tidak membuat kita goyah. Itu tidak membuat kita kalah. Tetapi itulah salib yang harus kita pikul, yang harus kita bawa sampai akhir hidup kita. Artinya selama kita masih hidup, tentu kita akan mengalami pergumulan itu. Kita akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah meletakkan salibmu. Jangan pernah membiarkan dirimu untuk meninggalkannya. Teruslah kuat, teruslah berjalan di dalam hati yang kokoh berpengharapan kepada Tuhan. Yesus Kristus memikul salib sampai mati. Orang-orang yang mengikut Ia pun harus melakukannya. Setiap kita harus memikul salib, di mana salib itu adalah kehidupan kita. Hidup yang penuh dosa, hidup yang penuh derita, hidup yang terkadang sangat sulit untuk kita mengerti perjalanannya. Tetapi jangan pernah menyerah. Teruslah berjalan. Pikulah salib itu. Dan yakin percayalah, kita akan sampai di tujuan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Supaya kita terus hidup di dalam kebenaran-Nya, hidup taat di dalam iman pengharapan kepadanya, dan terus melangkah maju di dalam Tuhan sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus kuat, teguh, beriman kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, jangan biarkan kami kalah. Jangan biarkan kami berhenti untuk berjuang, melangkah di dalam kehidupan. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, mengiringi perjalanan kami. Karena itu kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengakhiri semuanya dengan baik, dan kami menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Berkati kami dalam segala perencanaan kami, dalam segala pekerjaan kami. Tolong kami Bapa untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Dan biarlah kami semua boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang lemah, yang sedang berduka. Biarlah kekuatan dan penghiburan daripada-Mu terjadi atas mereka. Demikian juga mereka yang sedang sakit. Kekuatan dan kepulihan yang daripada Tuhan jugalah senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.